Yang A, berkomunikasi dengan ibu saya. Mungkin ia akan mengizinkan saya tugas di luar kota. Kita tahan dulu ya teman-teman ya, jawaban yang A ya. Yang B, menerima tawaran tersebut sebab saya pegawai teladan dan selalu siap dengan tugas apapun. Menurut saya yang B kurang tepat ya teman-teman ya. Karena kondisi di sini ibu Anda sedang dirawat dan tidak ada yang menemani ibu Anda selain Anda di rumah ya. Yang B ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang C, menolak tawaran tersebut dan memberitahu keadaan saya kepada atasan. Nah, menurut saya yang C ini lebih baik teman-teman daripada yang A ya. Jadi yang A kita eliminasi, kita tahan dulu yang C, kita lihat yang D. Menolak tawaran tersebut demi menjaga ibu saya. Yang D ini bagus teman-teman, tapi menurut saya lebih tepat yang C. Ya, karena selain menolak, ya juga kita juga memberitahu alasan kenapa kita menolaknya teman-teman ya. Jadi jawaban yang D kurang tepat, yang paling tepat adalah yang C teman-teman. Jadi hai teman-teman, ketemu lagi dengan Pak Reza. Hari ini kita akan membahas soal kompetensi teknis ya. Nah, kompetensi teknis untuk pelamar P1, P2 dan P3 itu soalnya mengenai situational judgment test atau tes situasi kerja. Nah, sebelum kita membahas soal, Pak Reza akan menjelaskan apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024. Ya, ada 5 poin yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama, buat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti tryout, dan jaga kesehatan fisik dan mental, teman-teman. Soal nomor 1. Dalam perjalanan menuju sekolah, pada perhentian di perempatan, Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati guru di marka jalan. Tindakan yang Anda lakukan adalah A. Menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. B. Menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. C. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. D. Berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. E. Memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan silakan teman-teman mencoba untuk menjawab. Cukup ya teman-teman ya, mari kita bahas bersama-sama. Soal ini membahas mengenai Anda lagi di perempatan, kemudian Anda melihat siswa SMA, dia melanggar, ya, dia melewati marka jalan. Nah, yang sebaiknya Anda lakukan, kita coba lihat jawaban yang A. Jawaban yang A, menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Bagus ya teman-teman ya. Yang A ini bagus ya teman-teman ya. Kita simpan dulu jawaban yang A. Yang B, menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Oh, saya rasa yang B kurang tepat teman-teman ya. Karena yang melanggar belum tentu itu siswa Anda ya. Yang B kurang tepat. Yang C, menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Yang A dan C ini hampir sama ya teman-teman ya. Tapi menurut saya yang paling tepat adalah yang A ya. Yang C kita eliminasi. Yang D, berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Oh, yang D ini sebaiknya dihindari teman-teman ya. Yang E, memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, belum tentu siswa itu adalah siswa sekolah Anda ya Bapak Ibu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Poin 4 ada poin 5 ada di A, poin 4 ada di C, poin 3 ada di B, poin 2 ada di E dan poin 1 ada di D. 2. Bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan bersama dengan anak Anda. Tiba-tiba ada orang memaki Anda secara tidak sopan.
padahal Anda merasa tidak berbuat salah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membalas makian orang itu agar anak melihat Anda bukan orang tua yang lemah dan mengajarkan pertahanan diri. B. Menarik orang itu sambil membentaknya agar anak melihat bagaimana caranya membalas perlakuan orang yang tidak benar. C. Memberi pelajaran orang itu dengan membentaknya untuk menunjukkan pada anak bagaimana caranya menjaga harga diri. D. Mendiamkan orang itu dan segera menyingkir dari tempat agar anak belajar bagaimana caranya menghindari keributan. E. Mengajak berbicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana caranya berkomunikasi dalam kondisi sengketa. Nah, teman-teman, silakan di-pause dan coba teman-teman jawab. Cukup ya, teman-teman ya. Mari kita bahas bersama-sama. Di soal tadi sudah dijelaskan bahwa Anda sedang berjalan dengan anak Anda, tiba-tiba ada yang memaki Anda secara tidak sopan ya. Padahal Anda tidak merasa berbuat salah. Apa yang Anda lakukan? Nah, kita coba lihat jawaban yang A ya teman-teman ya. Membalas makian orang itu agar anak melihat Anda bukan orang tua yang lemah dan mengajarkan pertahanan diri. Ini bukan jawaban yang tepat ya teman-teman ya. Karena di sini soal ingin melihat bagaimana cara kita memberikan teladan kepada anak kita. Memberikan contoh kepada anak-anak ya. Jadi jawaban A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang B, menarik orang itu sambil membentaknya agar anak melihat bagaimana caranya membalas perlakuan orang yang tidak benar. Yang B juga bukan teladan yang baik ya teman-teman ya, bukan contoh yang baik ya. Yang C, memberi pelajaran orang itu dengan membentaknya untuk menunjukkan pada anak bagaimana caranya menjaga harga diri. Yang C juga kurang tepat ya teman-teman ya untuk menjadi contoh yang baik pada anak-anak. Yang D, mendiamkan orang itu dan segera menyingkir dari tempat agar anak belajar bagaimana caranya menghindari keributan. Yang D ini kurang tepat teman-teman ya. Ini jadi kita mencontohkan anak untuk menghindar dari masalah ya. Nah, yang D ini kurang tepat ya teman-teman ya. Kita lihat yang E. Mengajak berbicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana caranya berkomunikasi dalam kondisi sengketa. Nah, yang E ini adalah contoh yang baik ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E teman-teman. Jadi poin tertinggi yang ada di E, poin 4 ada di C, poin 3 ada di D, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A. 3. Salah satu tugas wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Jika Anda sebagai wali kelas, maka hal yang akan Anda lakukan dalam menentukan siswa urutan 1, 2, dan 3 berdasarkan A. Rata-rata nilai rapot saja, B. Kepribadian dan nilai rapot, C. Nilai rapot dan capaian prestasi non-akademik, D. Keterlibatan kepengurusan OSIS dan nilai rapot, E. Prestasi akademik dan non-akademik. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab ya. Cukup ya teman-teman ya. Mari kita bahas bersama-sama. Dalam soal tadi dijelaskan bahwa Anda harus menentukan 3 siswa terbaik ya. Nah, Anda wali kelasnya, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Oh, baik. Anda wali kelasnya. Nah, jadi Anda menentukan nilainya. Anda wali kelas. Baiklah, kita bahas ya teman-teman ya. Soalnya tadi menjelaskan Anda harus menentukan 3 siswa terbaik. Nah, Anda sebagai wali kelas untuk menentukan siswa urutan 1, 2, dan 3 itu berdasarkan apa? Ya. Kita coba lihat jawaban yang A. Nah, ini rata-rata nilai rapot saja. Yang A menurut saya masih kurang tepat ya teman-teman ya. Yang B, kepribadian dan nilai rapot. Yang B ini kita simpan dulu teman-teman. Kita lihat yang C. C, nilai rapot dan capaian prestasi dan akademik. Yang C lebih baik dari yang B teman-teman ya. Yang B kita eliminasi. Yang D, keterlibatan kepengurusan OSIS dan nilai rapot. Yang D kurang tepat ya teman-teman ya. Yang E, prestasi akademik dan non-akademik. Nah, jadi jawaban yang paling tepat menurut saya adalah yang E ya teman-teman ya. Yang C jadi salah. Yang E adalah jawaban yang paling tepat. Nilai yang tertinggi ada di E.
Nilai 4 ada di C, nilai 3 ada di B, nilai 2 ada di D, dan nilai 1 ada di A. Soal nomor 4. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang akan saya lakukan adalah A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan. C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. E. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya. Marilah kita bahas bersama-sama. Pada soal dijelaskan bahwa Anda ini adalah orang yang menjunjung tinggi prinsip. Ya. Nah, seandainya Anda menerima tugas yang tidak sesuai dengan prinsip, apa yang akan Anda lakukan? Kita coba jawaban yang A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. Yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan. Kita tahan dulu ya teman-teman ya jawaban yang B ya. Kita coba lihat jawaban yang C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. Menurut saya yang C ini lebih baik daripada yang B ya teman-teman ya. Yang B kita eliminasi terlebih dahulu. Yang D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Nah, yang D ini menurut saya kurang tepat ya teman-teman ya. Lebih tepat yang C ya. Kita eliminasi yang D. Yang E. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Menurut saya yang E juga kurang tepat teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nilai tertinggi 5 ada di C, 4 ada di E, 3 ada di D, 2 ada di B, dan 1 ada di A. Soal nomor 5. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. C. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. E. Membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Marilah kita bahas bersama-sama. Pada soal dijelaskan ada tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa. Apa yang Anda lakukan? Nah, kita coba yang A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Kita tahan ya teman-teman ya jawaban yang A. Kita coba lihat lagi jawaban yang B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut saya, yang B ini teman-teman lebih tepat daripada jawaban yang A. Ya, yang B ini dia mengajak semuanya, baik itu pihak internal sekolah, guru yang terlibat, dan juga siswa yang terlibat. Ya, teman-teman ya. Jadi jawaban yang A kita eliminasi. Kita lihat jawaban yang C. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. Ini teman-teman kalau Anda posisinya sebagai kepala sekolah. Sedangkan di soal tidak dijelaskan. Anda posisinya sebagai apa. Jadi yang C ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. Masih kurang tepat ya teman-teman ya. Lebih tepat yang B ya. Yang E. Membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Oh, yang ini perlu dihindari ya teman-teman ya. Kalau peristiwa asusila seperti itu dibiarkan, maka nanti akan menjadi budaya di sekolah tersebut ya. Jadi jawaban E kurang tepat, jawaban yang paling tepat adalah yang B.
Ya. Nilai tertinggi poin 5 ada di B, poin 4 ada di A, poin 3 ada di C, poin 2 ada di D, dan poin paling kecil yaitu 1 ada di E. Soal nomor 6. Suatu ketika, Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin di RT. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. B. Meminta tamu pertama itu duduk di kursi paling depan untuk menghargai tamu yang datang paling awal. C. Sembari menunggu tamu lainnya, Anda menemani tamu tersebut duduk sambil ngobrol tentang hal-hal yang ringan. D. Membiarkan tamu pertama itu untuk mencari tempat duduk sendiri karena tamu lain juga Anda perlakukan seperti itu. E. Mengajak tamu tersebut ke belakang dan menawarinya makan. Setelah itu meminta bantuannya untuk menyiapkan makanan dan minuman untuk para tamu. Silakan di-pause teman-teman dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas bersama-sama. Dalam soal tadi dijelaskan bahwa Anda tuan rumah dalam acara pertemuan warga. Kemudian, tamu pertama yang datang adalah warga paling miskin. Apa yang Anda lakukan? Kita coba lihat jawaban yang A ya teman-teman ya. Menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Menurut saya yang A ini bagus ya teman-teman ya. Kita tahan dulu teman-teman. Yang B, meminta tamu pertama itu duduk di kursi paling depan untuk menghargai tamu yang datang paling awal. Menurut saya ini bukan pilihan yang tepat ya teman-teman ya. Bisa saja tamu tersebut tidak suka atau risih duduk di depan. Ya, lebih baik kita membiarkan tamu untuk memilih tempat duduk sendiri ya. Yang B ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang C, sembari menunggu tamu lainnya, Anda menerima tamu tersebut duduk sambil ngobrol tentang hal-hal ringan. Menurut saya lebih Yang A ini lebih bagus daripada yang C ya teman-teman ya. C kita eliminasi. Yang D, membiarkan tamu pertama itu untuk mencari tempat duduk sendiri karena tamu lain juga Anda perlakukan seperti itu. Oh, yang D sebaiknya dihindari ya teman-teman ya. Karena ini tamu yang pertama datang. Biasanya itu masih sepi ya. Nah, ketika masih sepi itu, inilah yang orang nilai tentang kita. Bagaimana cara kita menyambut tamu ya. Yang E, mengajak tamu tersebut ke belakang dan menawarinya makan. Setelah itu meminta bantuannya untuk menyiapkan makanan dan minuman untuk para tamu. Yang E ini sebaiknya dihindari ya teman-teman ya. Tidak boleh ya teman-teman ya. Mentang-mentang dia miskin, dia warga paling miskin, malah teman-teman suruh untuk menyiapkan makanan ya. Yang E ini tidak baik ya teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman. Dari poin tertinggi 5 ada di A, 4 ada di B, 3 ada di D, 2 ada di C, dan 1 ada di E teman-teman ya. Soal nomor 7. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah A. Keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. B. Tetap bergabung dengan kelompok, namun diam-diam berharap kelompok gagal menjalankan apa yang diputuskan. C. Tetap bergabung dengan kelompok, namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. D. Menerima keputusan kelompok apa adanya, tapi tetap bersifat kritis terhadap keputusan yang telah diambil. E. Menerima penuh keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya. Marilah kita bahas bersama-sama. Dalam soal tadi dijelaskan bahwa Anda tergabung dalam sebuah tim Anda itu punya pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda ya. Nah, reaksi Anda sebaiknya seperti apa? Kita coba jawaban yang A. Keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. Yang A ini kalau bisa dihindari ya teman-teman ya. Yang A ini menggambarkan berarti kita ini tidak bisa menerima musyawarah atau keputusan bersama.
egois kita berarti teman-teman ya. Yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang B, tetap bergabung dengan kelompok, namun diam-diam berharap kelompok gagal menjalankan apa yang diputuskan. Yang B juga kurang baik ya teman-teman ya. Yang C, tetap bergabung dengan kelompok, namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. Yang C kita keep dulu, bagus ya teman-teman ya. Yang D, menerima keputusan kelompok apa adanya, tapi tetap bersifat kritis terhadap keputusan yang telah diambil. Berarti ini dia belum bisa teman-teman menerima keputusan bersama. Berarti yang D ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang E, menerima penuh keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Nah, yang E ini jawabannya lebih tepat daripada yang C ya teman-teman ya. Jadi yang E ini jawaban yang betul. Poin 5 ada di E, poin 4 ada di C, poin 3 ada di D, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A. Soal nomor 8. Komplek di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir. Sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengajukan kepada pemerintah desa untuk dibuatkan saluran pembuangan air. Tetapi tetap saja permohonan itu belum terpenuhi. Akibatnya, salah satu warga yang cukup berpengaruh di wilayah tersebut mengajak dan atau mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun ini. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. B. Tetap membayar pajak meskipun beberapa warga terpengaruh terhadap himbauan untuk tidak membayar pajak. C. Mengingatkan salah satu warga tersebut agar tidak mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak. D. Mengajak aparat RT untuk memohon kembali kepada aparat desa untuk dibuatkan saluran air. E. Bersama warga lain mencari sponsor untuk membangun saluran air menuju sungai agar tidak terkena banjir lagi. Silakan di-pause teman-teman dan coba untuk dijawab. Cukup ya teman-teman ya, marilah kita bahas bersama-sama. Dalam soal tadi dijelaskan bahwa lingkungan Anda itu sering banjir ya, karena tidak ada saluran air. Nah, warga sudah berapa kali mengajukan kepada pemerintah desa untuk dibuatkan saluran tetapi belum terpenuhi. Nah, terus ada warga teman-teman mengajak dan mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak. Sebagai guru, nah ingat teman-teman ya, posisi Anda sebagai guru ya teman-teman ya. Apa yang Anda lakukan? Kita coba lihat yang A. Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak, karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. Menurut saya yang A, jika kita sebagai guru tepat ya teman-teman ya. Coba kita lihat dulu jawaban yang B. Tetap membayar pajak meskipun beberapa warga terpengaruh terhadap himbauan untuk tidak membayar pajak. Yang B ini teman-teman kurang tepat teman-teman. Berarti dia tidak peduli terhadap lingkungan ya teman-teman ya. Yang B kurang tepat ya teman-teman. Yang C, mengingatkan salah satu warga tersebut agar tidak mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak. Ini tepat teman-teman ya, bagus juga ya. Tapi Anda hanya mengingatkan kepada warga yang mengajak. Sedangkan warga yang sudah terajak sebelumnya ini tidak Anda ingatkan. Nah, jadi menurut saya lebih tepatnya yang A ya teman-teman ya. Yang C kurang tepat. Yang D, mengajak aparat RT untuk memohon kembali kepada aparat desa untuk dibuatkan saluran air. Ini bagus ya teman-teman ya. Tapi di sini posisi Anda sebagai guru. Ingat, posisi Anda sebagai guru ya teman-teman ya. Yang D kurang tepat teman-teman. Yang E, bersama warga lain mencari sponsor untuk membangun saluran air menuju sungai agar tidak terkena banjir lagi. Yang E juga kurang tepat teman-teman. Yang paling tepat adalah yang A. Poin 5 ada di A, poin 4 ada di B, poin 3 ada di C, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di E. Soal nomor 9. Pada acara tirakatan, malam perenungan terhadap menghargai jasa pahlawan untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI, Anda menjadi narasumber di sebuah forum tirakatan warga. Jika Anda diberi kebebasan untuk memilih tema yang diuraikan pada acara tersebut, maka Anda akan memilih tema apa? A. Menengok sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan dengan alasan
untuk memberikan pencerahan kepada warga agar menghargai para pahlawan kemerdekaan. B. Tegakkan hukum menuju Indonesia Jaya dengan alasan persoalan bangsa Indonesia, terutama budaya korupsi yang lebih banyak disebabkan karena lemahnya penegakan hukum. C. Kesadaran hukum dalam mengisi kemerdekaan dengan alasan agar warga memiliki kesadaran untuk menegakkan hukum dalam mengisi kemerdekaan. D. Peran orang tua dalam mentaati hukum dengan alasan taat hukum adalah bagian dari mengisi kemerdekaan dan harus dimulai dari keluarga. E. Warga taat hukum masyarakat damai dengan alasan agar selalu taat hukum sehingga kedamaian masyarakat tetap terjaga. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab ya. Cukup ya teman-teman ya. Nah sekarang mari kita bahas bersama-sama. Dalam soal dijelaskan Anda menjadi narasumber di sebuah forum tirakatan warga. Nah tirakatan itu malam perenungan ya terhadap menghargai jasa pahlawan. Ingat ya, menghargai jasa pahlawan ya teman-teman ya. Nah kemudian Anda disuruh milih tema bebas. Apa yang Anda pilih? Kita coba lihat jawaban yang A. Menengok sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan dengan alasan untuk memberikan pencerahan kepada warga agar menghargai para pahlawan kemerdekaan. Yang A tepat ya teman-teman ya, sesuai dengan makna acara tirakatan tadi, yaitu menghargai jasa pahlawan. Yang A kita tahan dulu teman-teman. Yang B, tegakkan hukum menuju Indonesia Jaya dengan alasan persoalan bangsa Indonesia, terutama budaya korupsi yang lebih banyak disebabkan karena lemahnya penegakan hukum. Menurut saya yang B ini kurang tepat teman-teman, kita eliminasi. Yang C, kesadaran hukum dalam mengisi kemerdekaan dengan alasan agar warga memiliki kesadaran untuk menegakkan hukum dalam mengisi kemerdekaan. Ingat teman-teman, makna malam tirakatan itu adalah perenungan terhadap hak menghargai jasa pahlawan. Berarti yang C ini juga kurang tepat, teman-teman. Yang D, peran orang tua dalam mentaati hukum. Dengan alasan taat hukum adalah bagian dari mengisi kemerdekaan dan harus dimulai dari keluarga. Kurang tepat ya, teman-teman ya. E, warga taat hukum masyarakat damai. Dengan alasan agar selalu taat hukum sehingga kedamaian masyarakat tetap terjaga. Yang E juga tidak sesuai dengan makna dari acara tirakatan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman ya. Menengok sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan dengan alasan untuk memberikan pencerahan kepada warga agar menghargai para pahlawan kemerdekaan. Jawaban paling tepat yang A, nilai tertinggi ada di A, nilai 4 ada di C, nilai 3 ada di B, nilai 2 ada di D, dan nilai 1 ada di E. Soal nomor 10. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka yang dilakukan adalah A. Setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman. Misalnya, aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan, dan seterusnya. B. Meranking aspek kejujuran dari ranking pertama sampai terakhir untuk semua teman. Kemudian dilanjutkan meranking aspek kedisiplinan dan seterusnya. C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria. Kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan sekaligus. D. Mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian tidak tendensius dan dapat dipertanggungjawabkan. E. Perlu mempertimbangkan senioritas. Meskipun 5 kriteria penilaian teman sejawat tetap perlu menjadi acuan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Nah, jawaban yang benar nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Pak Reza, Instagram, TikTok, dan Facebook Pak Reza ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.